di clean sisanya. Benar. Gitu. Kalau kecuali memang dia main hero-hero kayak hero-hero yang gak nyaman atau kayak pemain kupa lagi ya. Karena tadi sebenarnya efektif loh pemain kupanya. Ya kan, apalagi dengan hadirnya Matilda, dia bisa move on. Tapi kita lihat aja dari Voslink seharusnya ini hero-nya Caramel dan hero-nya Violet. Kalau hero-nya Violet, cowoknya udah ditutup. Dia masih banyak hero-hero XP laner kayak misalnya kalau dia mau pakai Yuchok yang bisa nembus ke lini belakang untuk pusir clean, bisa aja dong. Iya, karena kan bisa belum aja. di-ban. Atau dia juga bisa aja nih dari hero XP laner pakai Esmeralda karena itu bisa ngambil shield dari seorang Lolita. Tapi kalau dari Caramel sendiri terlalu luas. Kita nggak bisa terlalu banyak ngedraftin Caramel. Tapi kalau nggak ada locker gini mungkin Link bisa aja keluar atau memang dia juga mau pakai fighter lagi kayak Bane tadi yang juga bisa menghajar di lini depan. Kita bakal melihat saja dua hero-nya ada apa? Oh, Yuzong Lancelot. Yap. Baik, Yuzong Lancelot yang langsung di-secure gitu saja lah teman-teman dari Voslink. Satu hero yang bisa menyentuh ke area lini belakang dan juga satu hero yang memang gerak lingkup untuk pergerakan dari Lancelot sendiri itu benar-benar cepat banget. Hylos ini kayaknya. Hylos bakal muncul bisa jadi buat geng kapak Basreng. Tapi kalau Fumi, Hylos kan kemarin LE yang pakai ya. Hylos bisa aja. Iya, Hylos bisa. Bisa juga lapu-lapu, Uranus. Fumi tuh demen banget sama hero-hero tebel loh. Hero-hero yang memang sustain. Jadi untuk draftnya itu sendiri mungkin bisa Uranus. Uranus kan juga enak tuh untuk nembusin ke belakang, bisa menghajar ke arah Cecilian. Apalagi dengan tembakan basic attack-nya Beatrix, otomatis stack Uranus cepat penuh. Siapa tahu memang Uranus mau dikeluarin. Tapi bisa juga yang hal lain tergantung sama hero-nya dan Esmeralda. Baik, Esmeralda yang ternyata langsung di-secure begitu saja oleh teman-teman dari teman geng kapak Basreng. Dan ini dia 10 hero yang udah di-ban dan juga 10 hero yang udah di-pick oleh kedua belah tim nih. Yang dimana balik lagi ini adalah game yang kedua. Game penentuan bagi geng kapak Basreng. Mampukah geng kapak Basreng menyamakan kedudukan mereka melawan Voslink di game yang kedua nanti? Nah nih, buat para fans geng kapak Basreng yang mau geng kapaknya ada di pucuk nih ya, langsung ketik hashtag Gepek anti pecah karena mereka sangat membutuhkan dukungan kalian di game yang kedua ini. Yes, dan juga buat pendukung dari teman-teman Voslink boleh banget untuk ketik hashtag EVOSROAR nih Kolius, karena EVOS juga butuh dukungan dari kalian. Yap. Kita akan segera memasuki ke dalam Land of Down. Yes. Game yang kedua, game penentuan pucuk atau enggaknya, geng kapak Basreng versus Voslink. Masih temenin sama Kolius dan juga Cipi tentunya. Dan buat teman-teman di rumah nih yang belum moving ke Buya, buruan moving sekarang juga. Karena di Buya delaynya lebih cepat, jadi anti spoiler club. Dan juga kalian tuh akan berkesempatan untuk dapetin diamond gratis. Yes. Apalagi di sini dengan kehadiran Sky yang menggunakan hero nyamannya Hayabusa, harusnya dia bakal mencoba bermain lebih menggila lagi di early game. Dan memang untuk teman-teman yang lagi cari kursi nyaman, jangan lupa langsung aja cari Steel Diplomacy tipe Invincible. Let game begin. Yes. Kita akan lihat juga nih dari sisi kedua belah jungler masih sibuk terhadap jungle patternnya, tentunya fokus untuk mengambil purple dan juga orange buff. Buying time tentunya untuk menunggu kedatangan turtle yang pertama. Tapi di area bottom lane udah ada 1v1 situation dari Violet dan juga Fumi, membuat Fumi pun harus mundur, nggak boleh ngambil resiko juga. Ya. Karena nanti bisa ada bala bantuan yang datang. Earl mencoba untuk disengin, ditembak-tembak sama Lipi dan juga Tal. Sedangkan Cincau masih bermain dengan aman aja di area rumputan, mencoba untuk nembakin pelan-pelan saja karena dia berhadapan sama Pika. Meanwhile, Fumi di sini udah mulai dicicil-cicil dengan Dragon Tail, dengan di Furious Dive juga langsung dihajar menuju ke arah Fumi untuk diambil darahnya nih, curse touch-nya. Benar banget, sejauh ini benar-benar masih fokus terhadap jungle patternnya, masih belum ada skirmish yang signifikan dari kedua belah inisiator atau roamernya, juga memberikan space yang cukup luas juga terhadap kedua belah jungler, walaupun di sini udah ada encounter terhadap Earl dan Tal hanya coba untuk memberikan visionnya aja dengan mengeluarkan bouncing ball, tapi pada kita berada di area bottom lane. Sudah mulai dikeluarkan sama seorang Caramel tadi menggunakan puncher ya, set, langsung cepat mencoba untuk menghajar ke area gold buff dan Lipi pun mencoba untuk datang ke BK. Tarotnya udah mulai dicicil-cicil. Apakah Fumi bisa bertahan karena ada 3 hero Phantom Execution mulai dikeluarkan. Kita ada Fumi satu pada terakhir, tapi Furious Dive berhasil dihindari dengan Purify dan Fumi pun langsung ter-take down karena Violet berhasil mendapatkan first blood-nya. Oke, setengah dari gold yang ada di area bottom lane pun berhasil tergerus. Kita bisa lihat juga Funi coba untuk memberikan serangan balik, tapi Caramel nggak mau terlalu overcommit. Dia mengarah ke area gold buff Funi. Sina coba untuk mendorong mundur satu hero dari teman Voslink di sana, tapi kita bisa lihat juga di mana Cincau udah mulai sneaky mengambil gold buff-nya. Pikanya juga nggak mau terlalu overcommit untuk menotis, tapi di sisi lain udah ada Earl juga nih yang encounter terhadap Tal. Mengingat turtle yang pertama pun sudah mulai hadir di early laning phase, Kolius. Karena
Purple Buff juga masih bisa diambil sama seorang Sky itu sendiri. Turtle-nya masih belum mau dicolek karena memang mungkin terlalu berbahaya. Mereka juga masih ngambil Purple Buff terlebih dahulu ya, seperti kata Cipi tadi. Tapi dari Fumi di sini dia sepertinya sedikit terpressure dari kehadiran Violet di laning phase. Fumi yang mencoba untuk open map, ternyata ada Lipi ditembakin pelan-pelan. Tyrant Revenge juga menuju ke arah depan sana menghambat seorang Fumi. Tapi masih ada Black Shoes dan bahkan Lipi nyaris tumbang. Mencoba untuk mundur ke arah belakang, dikejar sama 3 hero sekaligus dengan 1 barara terakhir. Apakah dia bakal selamat? Angry Gloom dilepaskan. Akhirnya Tal pun langsung berhasil ditumbangkan juga oleh teman-teman geng Kapak Basreng. 2 hero ter-takedown tanpa adanya trading kill. Gak ada kompensasi buat Evolving mendapatkan disadvantage. Bahkan dari teman-teman dari geng Kapak Basreng udah mulai mengerahkan setup ke area Turtle. 5 Turtle-nya udah mulai di-popping gitu saja. Gak adanya observasi di area Turtle Pit membuat Evolving harus menerapkan Turtle-nya diamankan oleh teman-teman dari geng Kapak Basreng. Tapi spray down udah mulai dilakukan. Arl menjaga jaraknya kembali. Cincau dari udah mulai sekarang tapi bakal dikejar. Ternyata cover dari Arl. Guardians of Bulwark langsung menahan dan bahkan Lipi yang harus ter-take down. Ini bukan Lipi yang biasanya 0-2 di early game. Tapi sepertinya tahu udah mulai dicicil aja dengan bouncing ball. Berusaha untuk menghindar. Masih ada Coach udah menuju ke arah depan. Tapi ditahan. Malah ternyata dibalikin. Dan langsung Sky-nya yang mana tumbang. Dari Karamel mencoba untuk masuk dengan Tolbros. Double kill masih didapatkan. Apakah Funi bisa langsung membalikan keadaan karena Angry Gloom terus-terusan dilempar menuju ke arah depan. Karamel menjaga jaraknya kembali. Oke, itu adalah trading kill ya. Mengingat dari teman-teman geng Kapak Basreng berhasil ngamanin 2 poin kill sebelumnya. So, Karamel udah mulai coba untuk melakukan kompensasi dari kehilangan beberapa objektif. Meanwhile, PNV kita berada di area Cincau, di mana Cincau udah ngambilin monster jungle-nya. Nggak mau terlalu over kami coba untuk nge-freeze lane. Tapi di area bottom lane udah ada adu mekanik dari Pilot juga. Lalu angin close, dalam bahaya dari sejauhnya. Cincau harus mulai berhati-hati karena udah tahu juga yang coba untuk join the fight. Langsung ada Earl di sana untuk memberikan sedikit bala bantuan yang membuat teman-teman dari Evolving mengurungkan niatnya lebih jauh lagi, Golius. Ini early tempo kedua tim masih megang sama-sama ya. Karena Makra berhasil untuk mendapatkan poin kill-nya juga. Objektif memang belum terlalu kelihatan karena Tarat baru bottom lane aja yang dicicil-cicil habis-habisan sama teman-teman dari geng Evolving tadi. Tapi Violet di sini dia benar-benar harus nahan dirinya, harus kulit tapi oh my god, ini dia langsung di Domain on Blast. Coba untuk dilepasin tapi nggak connect. Masih ada Black Shoes tadi dari Funi yang membuat dia tidak bisa tertangkap. Yes, benar sekali, masih bisa dinilai dengan sangat baik. Sejauh ini Outer Turret Energy Kills-nya pun sudah hilang. Fumi harus mulai mundur terlebih dahulu karena udah Tyrant Revenge juga di-pop up gitu saja oleh seorang Tau. Udah mulai coba untuk maju ke depan. Falling Starboy di-pop gitu saja, tapi Pilot di sana, tapi nggak mau terlalu di-overcome juga. Fumi melenggang-lenggong menilai pergerakan, tapi Karamel udah mulai coba untuk berikan damage. Flounders dikeluarkan dulu saja. Fumi dalam bahaya, itu bisa quarter Bulwark tidak bisa menangkap, boleh diberikan oleh Earl. Harus digocek dulu saja, flick out karena belakang masih ada konsil membuat dia pun masih bisa menyelamatkan dirinya mundur ke belakang. Fumi yang dikejar sama teman-teman dari Evolving, mau tidak mau harus menjaga jaraknya kembali walaupun di arah top lane. Pika juga berhasil ditumbangkan sama seorang Sky. Kali ini Outer mid lane mencoba untuk diincar tapi nomor 16 sudah mulai di-catch. Masih ada Tomor mencoba untuk menghindar dan masih bisa menuju ke arah belakang. Fumi dan yang sekarang banget tidak berhasil untuk nge-take down Outer middle Tarat dari geng Kapak Basreng. Wow, it's great positioning ya. Dominan Blaze-nya menghentikan pergerakan dari Evolving untuk bisa mengamankan satu center Tarat tadi teman-teman geng Kapak Basreng. Dan bisa lihat juga di mana satu objektif Tarat akhirnya berhasil diamankan oleh teman-teman dari geng Kapak Basreng di area top lane sana. Sky udah mulai berhasil ngamanin 1 buah purple buff. Turtle sudah mulai muncul lagi di area laning phase, tapi masih diliatin aja, dipantengin aja. Nih masih belum ada setup yang lebih serius lagi kalau ya. Funi yang mencoba untuk open map, Tyrant Revenge menuju ke depan, Fight Execution, masih ada Black Shoes dari seorang Funi mencoba untuk menghalangi tapi Tyrant ini tidak connect dan ternyata malah Funi yang tumbang. Masih ada Black Dragon Form dari seorang Violet dari 12 karat, bahkan ditembak sama Cincau. Bahkan sang naga pun harus tumbang, tapi lihat Sky-nya mencoba untuk lompat masuk ke belakang sana dengan Shadow Kiru menghajar sang bola. Dia mencoba untuk kelompat tapi ternyata double kill didapatkan oleh seorang Cincau yang udah mulai sakit. Oke, spare yang luas digunakan untuk langsung saja mengarah ke arah setup Turtle yang kedua kali ini. Tak adanya observasi membuat teman-teman dari Evolving harus kembali merelakan objektif Turtle-nya ke arah teman-teman dari geng Kapak Basreng. Sejauh ini kita bisa lihat Karamel udah mulai memukul mundur Fumi. Distraction yang bagus diberikan seorang Fumi membuat Turtle-nya lagi dan lagi berhasil direnggut oleh geng Kapak Basreng. Kalau lihat dari pergerakannya saat ini geng Kapak sudah mulai bermain dengan objektif Gimang. Ya, bisa dibilang 2 Tarat sudah berhasil dihabisi, yaitu top dan juga bottom untuk outer Tarat. Tapi Tal yang tadi coba Tyrant Revenge masih belum connect, Sang Winclaw juga masih belum connect manapun.
karena Earl berhasil untuk open map nih. Sedangkan Numenon Blast connect karena dua hero ditembak karena Pika. Pikanya malah tumbang walaupun ada spray down dari seorang Lipi, tapi ternyata Tal yang masuk sendirian. Langsung diajar dengan Polystar Moon-nya. Tal mencoba untuk kabur ke arah belakang karena Dario udah mulai sekarat banget, tapi ternyata double kill dari seorang Funi. Berhasil untuk didapatkan terutama outer middle turret. Langsung dihancurkan sama geng Kapak Basreng. Center turret yang berhasil diamankan membuka vision jauh lebih luas lagi. Kita bisa lihat tuh udah ada Phantom Execution dikeluarkan begitu saja. Gladiator Boardwalk dikeluarkan oleh Earl untuk mendealing men-sustain damage yang masuk dari sisi teman-teman dari EVOS Lynx. Kita udah lihat sedikit demi sedikit objektif turret geng EVOS Lynx udah mulai terkikis. Serangan balik seperti apa yang akan dipertontonkan oleh EVOS Lynx untuk di game yang kedua kali ini. Walaupun pace-nya sedikit lebih lambat, tapi geng Kapak Basreng ini pada banget sama game yang pertama di mana turret demi turret aja, tapi Lipinya nggak perlu di Shadow Kiru, bahkan Lipi pun menjadi korban lagi. Di game yang kedua ini Lipi benar-benar menjadi target dari geng Kapak Basreng. Tal mencoba untuk masuk, Titan Red juga connect menuju ke arah Cincau. Dari udah mulai sekarat, apakah Cincau bisa selamat? Tapi di belakang sana Volley Samu dan seorang Bumi tertahan, bouncing ball dan Violet yang udah mulai sekarat, tapi Numenon Blast connect ke arah dua hero sekaligus dan bahkan Violetnya langsung ditumbangkan. Kita lihat dari seorang Tal langsung mundur ke belakang karena darahnya juga sudah sekarat. Nggak mau greedy dari geng Kapak Basreng. Setelah berhasil menikam Violet di area mid lane, mereka langsung mengubah rotasi mereka ke area lane lain. Bahkan Sky pun berhasil memberikan distraction dan memecahkan satu ke turret tier kedua. Tim fight terjadi. Karena hampir saya tumbang. Bumi memberikan distraction dan bukan satu buah Falling Star Moon, tapi ternyata kompensasi yang bagus dari kehilangan Sky. Teman-teman dari geng Kapak Basreng berhasil mengambil objektif middle turret tier kedua kali ini. Dia lupa ada bouncing ball yang membuat dia kepentung 3 kali dari tung. Bahkan ya karena kebanyakan nahan damage turret juga dan dia pun langsung tumbang. Karena mungkin Shadow Kiru-nya agak sayang untuk dilepasin sih. Karena tadi nggak sempat dia pakai Shadow Kiru loh. Benar banget, karena agak sedikit krusial juga waktu yang nggak kondusif. Hanya memberikan distraction karena kan dari teman-teman geng Kapak Basreng tadi mengarah ke area outer turret tier kedua nih Kalius. Tapi ada Caramel juga harus mulai berhati-hati karena udah ada Earl yang mulai siap. Tapi ada Tyrant Reaper juga dikeluarkan. Shutdown berhasil terapkan oleh seorang Caramel. Caramel langsung mundur ke belakang karena memang low HP. Earl yang low HP juga memilih untuk reset mundur. Gak mau terlalu overcommit karena mereka sudah kehilangan quantity 4 hero tersisa dari geng Kapak Basreng. Dan EVOS Lynx pun maju perlahan-lahan untuk setup rumput di area Lord menunggu Caramel yang nantinya datang. Tapi Cincau dan juga Sky sneaky di area rumputan walaupun dari oh my god, Volley Star Moon ke 4 hero sekaligus, tapi Fumi terlalu sakit menahan damage dari 4-4 ya. Cincau belum coba untuk datang bersama Dorga dengan Sky. Masih ada lagi Shadow Kiru, tapi masih ada Wind of Nature dari seorang Lipi. Black Dragon Form dari Violet mencoba menghambat pergerakan dari geng Kapak Basreng yang mencoba untuk maju ke depan sana, dan malah momentum balik lagi dipegang sama geng Kapak Basreng, apalagi dengan kehadiran Sky. Mereka bisa langsung engage ke area Lord karena gak ada Black Dragon Form, gak ada juga beberapa resource yang nanti harus berjalan kaki dulu menuju area Lord. Lord ya tersisa dari setengah HP lagi, gak adanya observasi. Buat teman-teman dari EVOS Lynx prefer untuk memikirkan defense mechanism seperti apa untuk menahan gempuran yang diberikan. Kalau kita bahas dari sisi itemization-nya sendiri, Lancelot udah jadi War Axe, udah jadi Endless Battle untuk true damage. Tapi kalau dari Sky-nya sendiri udah jadi Hunter Strike untuk mempercepat mobilitasnya, udah jadi War Axe juga, sama-sama jadi 2 item attack. Tapi kalau dari sisi gold lane-nya sendiri, Cincau udah jadi Malefic Roar, udah jadi BOD, udah jadi Endless Battle yang membuat Cincau bisa banget untuk jadi shadow output di link utama dari teman-teman geng Kapak Basreng sendiri kalau Ini terlihat dari geng Kapak Basreng benar-benar bisa dibilang tuh evaluasi dari game pertama. Tapi Funi, dia lewat, tapi untungnya masih ada Black Shoes. Tapi ternyata Fuminya mencoba untuk membalikan keadaan karena dengan Falling Star menghambat Tal untuk pulang. Bahkan flickernya harus digunakan. Tapi dari geng Kapak Basreng, mereka datang bersama dengan Lord menuju ke base middle turret. Mulai dipukul-pukulin. Mereka bertiga pun langsung split begitu aja. Masih ada Tomos dari Caramel. Ternyata Earl yang ada di depan mencoba untuk menghambat pergerakannya. Tapi Earl nahan turret damage. Dia aja dengan Tyrant Revenge masih bisa flicker ke arah tengah. Tapi lihat mid lane-nya mulai dicicil-cicil walaupun mininya sudah mulai habis, belum bisa hancur base turret dari EVOS Lynx karena defensifnya masih cukup kuat. Benar banget, mereka coba untuk menerapkan tripus lane, tapi ternyata dari teman-teman EVOS Lynx sendiri masih bisa menerapkan defense mekanisme yang cantik sekali. Dari teman-teman geng Kapak Basreng, mereka prefer untuk mundur begitu saja, memberikan space untuk EVOS Lynx membereskan wave minion yang sudah teman-teman geng Kapak Basreng manage, tapi mereka pun nggak mau kehilangan peluang. Semua objektif jungle dari Caramel pun mereka renggut begitu saja. Dan begitu pun juga kita bisa lihat di mana geng Kapak Basreng benar-benar melakukan ekspansi terhadap jalur teman-teman EVOS Lynx kali ini, Kalius.
Di sini Fumi sih yang sebenarnya dia mencoba untuk bermain peran open map-nya. Tapi Funi juga dengan Black Shoes, tapi Falling Star Mode dari Fumi. Tapi Sanguin kalau connect ke arah 2 hero Tonros dari seorang Karamel mencoba untuk mengincar ke arah belakang. Fumi udah benar banget, tapi ternyata dibalikin sama Cincau. Ditembak bahkan Karamelnya langsung tumbang begitu saja. Oh, benar-benar headshot banget dari Cincau. Padahal itu benar-benar krusial banget. Kita akan lihat kekurangan quantity Evoslings bagaimana untuk menahan Falling Star Mode. Geng Kapak Basrek. Spray Udah down mulai di biru. memasuki di biru. 16. Itu saja, tapi sayang sekali Bumi Korus tumbang. Shadow Hero. Tapi Winter Tanchon Chef the Baby kan nggak jadi tumbang. Bahkan Violet yang menjadi korban selanjutnya kali ini. Dan apalagi Tope Staret juga mulai langsung ditembak-tembak sama teman-teman dari geng Kapak. Dan iya, masih berhasil didapatkan walaupun Cincau sepertinya dia salah ngesot ke depan sana. Bad Impact-nya sakit banget, Cincau gak bakal selamat. Tapi ternyata malah Cincau yang langsung tumbang. Earl tidak berhasil menyelamatkan dirinya karena tadi dia salah loncat tuh. Waduh, ini sayang harus banget sih. diminimalisir lagi sih dari sisi Minor mistake-nya ya. Benar banget, kita akan lihat tentunya ada jual beli nyawa yang terjadi di area pekarangan Evoslings. Dari teman-teman geng Kapak Basreng pun nggak mau terlalu overcommit dan greedy. Mereka masih Nah, ini coba dia nih. untuk mundur. Ya, coba instant replay ini bisa ada suara ya. Ayam ada cetu gitu. Presented by Lita, di mana Funi yang coba untuk mancing ya kan. Ternyata itu Lita dengan modus sniper nggak connect. Tapi lihat positioning Cincau, sebenarnya dia diincar banget. Tapi terjadi tim fight Pak Produser ya. Langsung dihajar, bahkan kali ini Evos mencoba untuk membalikan keadaannya. Ini mirip banget sama game yang ke pertama tadi ya. Aduh. Kita akan lihat nih harus benar-benar diminimalisasi sendiri dari minor mistake-nya teman-teman geng Kapak Basra agar tidak dikelola dengan sangat baik oleh teman-teman Evoslings. Karena Lord udah mulai hadir. Bahkan outer tier pertama top lane pun sudah berhasil diamankan oleh teman-teman Evoslings sejauh ini. Dari kedua belah tim masih coba untuk mantengin aja. Udah ada encounter dari kedua belah roamer Evoslings dan juga geng Kapak Basra. Tapi Sky diam-diam udah mulai memberikan Split ya. jalan dan split terhadap base turret Evoslings. Tapi lihat nih, dari Evos sudah mulai agak sedikit terpisah. Mereka pun fokus ke middle base turret. Karamelnya masih bisa sing. Sky kenapa balik lagi? Di time execution langsung dihajar. Bahkan tadi Red menuju ke arah Fumi. Untungnya masih ada Purify. Dia langsung mencoba untuk mundur ke arah belakang dengan Falling Star Moon. Mengambil Cyclone Eye dan kabur. Karamel apakah bakal mengejar? Ternyata tidak. Dan ini tanpa adanya Sky. Harusnya Lordnya bakal segera inisiasi. Tapi tembakannya sakit banget. Dari Cincau membuat Karamel itu langsung auto diare ya guys ya. Dia mencoba untuk mundur. Tapi tadi Revenge menuju ke arah Fumi sendirian. Dia bakal langsung ditembak-tembak aja. Bad Impact-nya melempar ke arah Fumi. Dan Fumi pun tumbang. Walaupun Fumi menjauh ke arah depan. Masih ada lagi nomor 16 yang gak connect ke siapa-siapa. Ditukarkan nyawanya dengan seorang Violet. Tapi lihat Cincau sakit banget. Tapi kembali didapatkan. Tembak-tembak ke arah Kufra. Apakah bakal triple kill karena Cincau yang mencoba untuk dikejar. Dan malah ternyata tershutdown oleh Karamel. Yang peka banget langsung Tonros di belakang. Funi menjadi incaran. Dari 16 sekarang. Tapi Funi masih punya flicker. Malah ternyata Karamel yang kebingungan tidak dapat apapun. Yes, dia prefer untuk ngamanin purple buff-nya aja. Ada ketu. Kita akan lihat instant replay presented by Lita ya, dimana ini team fight yang krusial banget terjadi di laning phase-nya teman-teman Evoslings. Bahkan ini momen dimana Fumi hampir terpick off juga. Nominal Blast-nya udah di pop up sama Earl. Tapi balik lagi ya, di Cincau-nya terlalu maju ke depan. Dia overconfidence banget bisa menumbangkan hero dari Evoslings. That's why Karamel datang dengan sangat tepat waktu. Langsung serang dengan resource yang dimilikinya mengarah ke arah Cincau. Yang membuat Cincau langsung hilang. Ini ada agak gambling juga sih, dimana damage yang diberikan oleh Karamel membuat setengah dari HP Funi itu udah low banget. Tapi bagusnya Karamel nggak greedy. Dia langsung mengarah ke area purple buff-nya aja nih kali. Jadi bisa langsung, bukannya nggak greedy sih, karena dia bingung. Ya, Tadi dia ngincar Earl. ya? Iya, dia ngincar Earl apa mau ngincar Funi gitu. Jadi dua-duanya malah gak dapet gitu kan. Ya udah, dia langsung fokus aja, nggak apa-apa. Jangan terlalu greedy juga, kalau dikejar malah bahaya. Tapi Earl yang bersembunyi di rumput udah mulai ketahuan. Dari Violet bisa untuk maju ke arah depan, tapi sepertinya Earl cukup sustain. Onsil udah mulai dipop up Kakak Natal dengan tarian revenge mencoba untuk menangkap seorang Earl dengan nomor 16 yang di-cast, tapi ternyata dia tidak sadar. Tarian Rex menuju ke arah seorang Earl, mencoba untuk langsung diajar lagi. Masih ada bad face dari seorang Vika, mundur ke arah belakang dari Earl-nya. Masih memiliki immortality, bahkan seorang mecah dari seorang Tal ditembaki sama Cincau yang sakit banget, tepat menuju ke jantungnya, membuat dia pun harus take down. Kita lihat tanpa adanya Tal, tanpa adanya momentum maker dari Evoslings, harusnya geng Kapak Basreng bisa hajar ke area lo. Wow, ini balik lagi kayak di Lord yang sebelumnya ya. Teman-teman dari geng Kapak Basreng berhasil mempick off satu pemain Evoslings, so mereka langsung gak mau buang peluang. Mereka langsung mengarah ke area Lord yang sudah ter-enhance ini dan langsung dipokin gitu saja. Gak adanya observasi, membuat Evoslings benar-benar udah rela banget untuk
Lordnya di-secure begitu saja oleh geng Kapak Basreng dan mereka prefer untuk memikirkan defense mechanism seperti apa untuk menahan gempuran karena udah nggak ada lagi inner bitter turret penjaga base turret utama mereka, Nikolius. Dan kita lihat memang dari item build-nya juga sebenarnya Sky udah full item. Ditambah dia punya Mortality. Mirip banget sama Caramel build-nya ya. Bedanya hanya di Hunter Strike dan juga di Blood of... bukan Blood of Despair dong. Dari ini Malefic Roar. Iya, Malefic Roar. Yang bikin berbeda. Tapi kita lihat dengan kehadiran Lord harusnya dari geng Kapak Basreng mereka mau mencoba untuk mengakhiri game ini, Cipi. Yes, benar sekali. Ini benar-benar disaster buat Evolve karena Lord ya udah mulai melenggang-lenggong di area mid lane. Teman-teman dari geng Kapak Basreng pun terlihat sibuk untuk memanage wave minion mereka di area top dan juga bottom lane. Mereka udah mulai siap untuk push lane-nya, Nikolius. Udah mulai di pop up sama mencari siapapun yang bakal dipentung. Ternyata Talon jadi target. Walaupun tak menjaga jaraknya kembali untuk arah belakang, tapi Caramel dengan satu menon Black Connect karena 2 hero dan sudah langsung begitu saja mencari Black Dragon Form. Berputar di atas udara walaupun Violetnya udah mulai sekarat banget. Lordnya masih hidup. Desa terbuka lebar. Mulai dipukul sama geng Kapak Basreng. Dan akhirnya geng Kapak Basreng memenangkan game yang kedua sekaligus.